Kata kurban berasal dari bahasa Arab, qoriba yakrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami, hari Ahmad. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak. Unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sehat tanpa cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan. Supaya memenuhi syarat hewan kurban, jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai, milik orang lain, ataupun hewan warisan. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca, Bismillahi Allahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan solawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir, Allahu Akbar. Penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu, Allahumma minka wa ilaika. Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Bara bin Azibra. Ia berkata, artinya, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Nahar, hari raya kurban, setelah salat. Beliau bersabda, barang siapa yang salat seumpama kami salat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah salat maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka itu daging kambing biasa, bukan kurban. Hari Al-Bukhari, pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya, Jubair bin Mutimra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hari Al-Baihaqi, tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW, artinya, dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan salat Id. Hari Al-Bukhari, hikmah, ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ridhanya,
juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Di antara hikmah berkurban sebagai berikut. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah SWT. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia terutama antara yang kaya dan miskin. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan. Ikut meningkatkan gizi.